Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafika Salsabila Anjani dari kelompok 4 yang beranggotakan Ahmad Fatoni, Anggideyanti Pitaloka, Muhammad Ashabun Naim, dan Sofiana Dwijayanti akan mempresentasikan tentang tugas fitofarmasi mengenai formulasi krim ekstrak lidah buaya atau aloe vera sebagai alternatif penyembuh luka bakar pada mencit. Yang pertama, dari abstrak jurnal, lidah buaya tergolong sebagai keluarga Liliaceae, mempunyai potensi yang cukup besar sebagai bahan baku obat alami. Dalam lidah buaya ini mengandung berbagai zat aktif yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit, salah satunya untuk penyembuhan luka bakar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kestabilan krim ekstrak lidah buaya atau aloe vera dan mengetahui efek penyembuhan luka bakar yang paling cepat pada mencit. Infundasi adalah ekstraksi dengan cara perebusan pada temperatur 45-70 derajat Celcius selama 10 menit yang digunakan untuk menyaring zat aktif yang larut dalam air dan bahan-bahan nabati dengan cara memblender daging lidah buaya dan dipanaskan. Kemudian melakukan beberapa variasi untuk pembuatan krim dengan variasi 10%, 15%, dengan dan tanpa virgin coconut oil atau VCO. Berdasarkan hasil uji penelitian, hasil pemeriksaan identifikasi fitokimia, ekstrak lidah buaya positif mengandung tanin, fenol, dan saponin. Pada pH krim ekstrak lidah buaya, hasil pemeriksaan pH krim diperoleh pH berkisar antara 5-6, jadi aman untuk digunakan pada kulit manusia karena pH kulit berkisar antara 4,2-6,5. Ekstrak lidah buaya dan VCO yang diformulasikan dalam bentuk krim stabil dalam waktu 8 minggu penyimpanan. Hasil uji luka bakar dari ekstrak lidah buaya menunjukkan efek sebagai obat luka bakar di mana terlihat proses penyembuhan yang ditandai dengan pengurangan luka yang lebih cepat pada luka mencit dengan diameter kurang lebih 1 cm. Pada penelitian ini, formula FIB lebih cepat menyembuhkan luka pada 8 hari daripada formula FOB dalam waktu 9 hari. Formula FIA 12 hari dan FOA sembuh pada hari ke-14. Formula FIB menandakan waktu tercepat dalam penyembuhan luka bakar dengan waktu 8 hari. Selanjutnya, untuk metode penelitian terdapat dua macam, yaitu populasi dan sampel dan variabel penelitian. Untuk populasi dan sampel, di sini populasinya yaitu lidah buaya dan sampelnya lidah buaya sendiri yang diperoleh dari Desa Purwosari, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Untuk variabel penelitiannya ada 3 macam. Yang pertama yaitu variabel bebas, yaitu variasi volume ekstrak lidah buaya yang ditambahkan pada krim. Untuk variabel terikat yaitu lama penyembuhan. Untuk variabel terkendali yaitu faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil penelitian tetapi tidak diteliti seperti cara kerja pengolesan krim pada mencit. Yang selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu alat-alat gelas standar laboratorium yang corong, pH meter universal, timbangan digital, blender Miyako, pipet tetes, cawan porselin, batang pengaduk, pinset, kertas saring, kertas kasa, dan notepad. Bahan yang digunakan yaitu lidah buaya, virgin coconut oil atau VCO, asam stearat, trietanolamine, adipslanae, parafin liquid, nipagin, nipasol, dan aquades. Yang selanjutnya yaitu cara kerja ekstraksi lidah buaya dengan metode infundasi. Yang pertama, pengumpulan lidah buaya atau Aloe barbadensis. Yang kedua, lidah buaya dibersihkan dan penyikatan kemudian dibilas. Yang ketiga, pangkal lidah buaya dipotong sekitar 1 cm, kemudian dikuliti kulitnya. Yang keempat, daging atau gel lidah buaya kemudian dibilas beberapa kali dengan air yang mengalir. Yang kelima, gel lidah buaya segera diblender dan hasilnya yang berupa ekstrak kasar disaring.
Yang keenam, gel lidah buaya dipanaskan atau di-blanching pada suhu 45-70 derajat Celcius selama 10 menit. Yang selanjutnya yaitu uji identifikasi fitokimia yang berupa pemeriksaan tanin dan fenol, pemeriksaan saponin, dan pemeriksaan steroid. Untuk pemeriksaan tanin dan fenol, cara kerjanya yaitu sebanyak 5 mili ekstrak lidah buaya dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Lalu ditambahkan 5 tetes NaCl 10%. Kemudian larutan dibagi menjadi 2 bagian ke dalam tabung reaksi yang berbeda. Tabung reaksi pertama ditambahkan 3 tetes FeCl3. Kemudian didiamkan selama beberapa saat. Terjadinya perubahan warna menjadi warna hijau kehitaman, menandakan adanya senyawa fenol dan tanin yang terkandung dalam sampel tersebut. Kemudian tabung reaksi kedua dijadikan sebagai kontrol menurut Debkes RI 1989. Yang kedua yaitu pemeriksaan saponin. Sebanyak 5 mili ekstrak lidah buaya dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Dikocok kuat selama 10 detik. Jika terbentuk buih yang mantap setinggi 1-10 cm menunjukkan adanya saponin. Menurut Debkes RI 1989. Yang ketiga yaitu pemeriksaan steroid. Cara kerjanya yaitu sebanyak 5 mili ekstrak lidah buaya ditetesi reaksi Lieberman-Burschard yang terdiri dari 3 tetes asam asetat anhidrat dan 1 tetes asam sulfat pekat. Jika timbul warna merah, menandakan adanya senyawa terpenoid. Jika terbentuk warna hijau atau biru, menandakan adanya senyawa steroid. Yang selanjutnya yaitu formula basis krim, pembuatan krim lidah buaya. Untuk formula A menggunakan asam stearat 14,5, trietanolamine 1,5 mili, adepslanae 3 gram, parafin liquidum 5 mili, nipagin 0,1 gram, nipasol 0,05 gram, aquades 100 mili. Dan untuk formula B menggunakan asam stearat 14,5 gram, trietanolamine 1,5 mili, adepslanae 3 gram, parafin liquid 5 mili, virgin coconut oil atau VCO 20 mili, nipagin 0,1 gram, nipasol 0,05 gram, aquades 100 mili. Pembuatan krim lidah buaya. Krim dibuat dengan komposisi yang berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, yaitu dengan basis krim yang dapat menyembuhkan luka dalam waktu 14 hari. Lalu selanjutnya pembuatan krim lidah buaya. Krim dibuat dengan komposisi yang berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, yaitu dengan basis krim yang dapat menyembuhkan luka dalam waktu 14 hari. Komposisi atau komponen dari krim sendiri antara lain asam stearat, trietanolamine, adepslanae, parafin liquid, virgin coconut oil, nipagin, nipasol, dan aquades. Lalu cara pembuatannya sendiri, yang pertama timbang semua bahan yang diperlukan. Bahan yang terdapat dalam formula dipisahkan menjadi 2 kelompok, yaitu fase minyak dan fase air. Lalu selanjutnya untuk fase minyak, yaitu antara lain asam stearat, parafin liquid, adepslanae, dipindahkan dalam cawan porselen, dipanaskan di atas hot plate dengan suhu kurang lebih 700 derajat Celcius at melebur. Lalu selanjutnya fase air, yaitu trietanolamine dan aquades, dipanaskan di atas hot plate pada suhu yang sama 700 derajat Celcius at melebur. Lalu selanjutnya fase air dimasukkan secara perlahan-lahan ke dalam fase minyak, kemudian tambahkan nipasol dan nipagin dengan pengadukan yang konstan sampai diperoleh massa krim yang homogen.
Krim yang dibuat dengan cara dituangkan ekstrak lidah buaya 100% dan 15% ke dalam cawan porselin yang berisi 100 gram krim, digerus pelan-pelan sampai homogen. Lalu untuk daya cuci krim, pemeriksaan daya cuci krim dilakukan dengan cara 1 gram krim dioleskan pada telapak tangan, kemudian dicuci dengan sejumlah volume air sambil membilas tangan. Air dilewatkan dari buret dengan perlahan-lahan. Amatilah secara visual ada atau tidaknya krim yang tersisa pada telapak tangan. Lalu dicatat volume air yang terpakai. Lalu untuk pengujian efek ekstrak krim lidah buaya, yaitu diujikan pada 4 mencit. Pada penelitian ini luka bakar pada mencit dilakukan dengan menempelkan solder dengan panjang kurang lebih 1 cm pada kulit yang mengalami luka bakar tersebut. Dioleskan krim yang telah terbuat tadi. Selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan. Lidah buaya yang sudah di blender kemudian disaring dan pemanasan dengan suhu 70 derajat Celcius selama 10 menit, kemudian didapat hasil ekstrak sebanyak 200 ml. Hasil uji identifikasi fitokimia menunjukkan bahwa ekstrak lidah buaya menggunakan metode infudasi yang mengandung 3 senyawa aktif, yaitu fenol, tanin, saponin. Hal ini dikarenakan oleh sifat larut air yang dimiliki oleh fenol, tanin, sedangkan pada uji sterol diperoleh hasil negatif karena sterol merupakan senyawa yang tidak dapat larut dalam air tetapi dapat larut dalam alkohol. Hasil pembuatan krim luka bakar diperoleh krim ekstrak lidah buaya dengan menggunakan metode infudasi, di mana krim ini mengandung dasar vanishing cream dengan kandungan 10% dan 15% ekstrak lidah buaya dalam 100 gram krim. Berdasarkan pengamatan secara visual, krim berwarna putih. Pemeriksaan daya tercuci krim pada FOA dan FIA 1 gram dapat dicuci dengan baik oleh 15 ml air suling, sedangkan pada formula FOB dan FIB 1 gram dapat dicuci dengan 17 ml air suling. Daya tercuci ini berkaitan dengan tipe krim, minyak atau air yang akan lebih mudah tercuci dibandingkan dengan tipe air minyak. Selanjutnya hasil pemeriksaan pH krim ekstrak lidah buaya. Formula FOA didapat rata-rata sebesar 5,37, FOB rata-ratanya didapat 5,75, FIA didapat rata-rata sebesar 5,62, FIB sebesar rata-ratanya 6. Hasil pemeriksaan pH dilakukan dengan menggunakan alat pH meter universal. Pemeriksaan pH dilakukan terhadap krim ekstrak lidah buaya dan hasil pemeriksaan pH krim diperoleh pH berkisar antara 5 sampai 6. pH ini masih masuk pada kisaran pH normal kulit, yaitu 4,5 sampai 6,5. Sehingga diharapkan sediaan krim tersebut tidak mengiritasi kulit karena substansi asam berasal dari keringat pada epidermis untuk mempertahankan keseimbangan asam. Pada kulit pria yang sehat bersifat asam yang bernilai pH antara 4,5 sampai 6, sedangkan wanita memiliki pH kulit 5 sampai 6,5. Ya, untuk hasil pemeriksaan organoleptis dan homogenitas ekstrak lidah buaya. Yang pertama, pemeriksaan organoleptis terhadap formula krim ekstrak lidah buaya tidak menunjukkan adanya perubahan bentuk, warna, dan bau. Pada pemeriksaan ini, homogenitas krim ekstrak lidah buaya
menunjukkan bahwa semua sediaan telah homogeni dan terdispersi merata. Untuk baunya khas, warnanya putih dan bentuknya setengah padat atau semi solid. Untuk hasil penguji efek krim luka bakar pada mencit, hasil penelitiannya menunjukkan di antara keempat krim ekstrak lidah buaya yang paling baik sebagai obat luka bakar adalah krim ekstrak F1B dan FOB yang mengandung FGO di dalam krim. Untuk keterangannya, FOA krim ekstrak lidah buaya 10% tanpa VGO. Untuk FOB krim ekstrak lidah buaya 10% dengan FGO. Untuk FIA krim ekstrak lidah buaya 15% tanpa FGO dan FIB krim ekstrak lidah buaya 15% dengan VGO. Untuk hasil kesembuhan luka bakar pada mencit, yang pertama menggunakan krim ekstrak lidah buaya dengan menggunakan basis krim yang mengandung FGO mampu memberikan efektivitas lebih cepat dibandingkan dengan formula lainnya. FGO yang digunakan mampu mempercepat penyembuhan luka bakar karena merupakan minyak yang mengandung asam lemak jenuh rantai, sedang yang mendukung penyembuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Ghani et al. 2005. Pada uji krim ekstrak formula F1B, proses penyembuhan berlangsung dalam waktu 8 hari, di mana fase inflamasi berlangsung di hari pertama sampai hari kedua. Fase profilerasi terjadi pada hari kedua sampai kelima, dan pada hari ke-8 luka sudah sembuh. Untuk yang uji ekstrak formula FBO, proses penyembuhannya berlangsung dalam waktu 9 hari, di mana fase inflamasi berlangsung di hari pertama sampai hari kedua. Fase profilerasi terjadi pada hari kedua sampai kelima, dan pada hari ke-9 luka sudah sembuh. Untuk formulasi F1A, proses penyembuhannya berlangsung dalam waktu 12 hari, di mana fase inflamasi berlangsung di hari pertama sampai hari ketiga. Fase profilerasi terjadi pada hari ke-4 sampai dengan ke-8, dan pada hari ke-12 luka sudah sembuh. Dan untuk kesimpulannya, yang pertama formula yang digunakan untuk pembuatan krim yaitu asam stearat, tretanolamin, adepselanae, parafin liquid, FGO, nipagin, nipasol, dan aquades. Untuk kesimpulan yang kedua, krim ekstrak lidah buaya yang diformulasikan dalam bentuk krim stabil dalam waktu 8 minggu penyimpanan. Dan untuk hasil uji luka bakar dari ekstrak lidah buaya menunjukkan formulasi F1B dengan FGO dapat menyembuhkan lebih cepat, yaitu 8 hari. Pada formula FOB dengan FGO dapat menyembuhkan luka dalam waktu 9 hari, sedangkan formula F1A tanpa FGO dapat menyembuhkan luka dalam waktu 12 hari. Dan formula FOA tanpa FGO, penyembuhan luka terjadi dalam waktu 14 hari. Untuk hasil pemeriksaan identifikasi fitokimia, ekstrak lidah buaya positif mengandung tanin, fenol, dan saponin. Demikian presentasi dalam video ini untuk kelompok 4. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesarnya. Ila liqa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.